Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala kembali memudahkan kita semua kumpul bersama di masjid ini. Kita mengerjakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah salat subuh kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua pada setiap detik waktu yang kita luangkan bersama dengan pahala berlipat ganda. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini menjadi sumber datangnya barokah, rahmat, ridha dan ampunan Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Dan kita bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan kelak sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di masjid ini, nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita masih dalam bab al-mubadaratu ilal khairat. Al-mubadaratu ilal khairat ini maksudnya adalah bersegera mengerjakan kebaikan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita itu tahu ini amalan berpahala, ini adalah suatu kebaikan, sebagai seorang muslim itu harus segera mengerjakan dan jangan ridho, jangan terima kalau didahului oleh orang lain. Itu yang namanya al-mubadaratu ilal khairat. Sekarang kita membaca hadis ke-8 dalam bab ini, atau hadis terakhir juga. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar, la u'tiyanna hadhihi rayata, pasti akan kuberikan bendera ini, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yaftahillahu ala yadai, yang Allah akan menaklukkan Khaybar melalui kedua tangannya. Qala Umaru radhiyallahu an, Umar radhiyallahu anhu berkata, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin,
Aku tidak mengharapkan jabatan kecuali pada hari itu. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha, maka aku pun maju ya, menampakkan diriku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan aku dipanggil untuk menjadi orang itu. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa'atahu iyyaha, maka beliau pun memberikan bendera itu kepada Ali. Wa qala, beliau bersabda, imshi wala taltafit, berangkatlah dan jangan menoleh, hatta yaftahallahu alaik, hingga Allah menaklukkan Khaybar untukmu. Fasara aliyun syai'an, maka Ali pun berangkat Bapak Ibu sedikit ya, sebentar. Thumma waqafa, terus berhenti. Walam yaltafit, tapi tidak menoleh ya. Fasaraha, kemudian dia berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas, aku memerangi mereka, orang-orang Yahudi itu atas apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perangi mereka hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka sudah melakukan itu, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, sungguh mereka telah menghalangi darimu menghalangi darimu darah dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi Bapak Ibu, hadis ini sahih ya. Yang berkaitan dengan bab al-mubadaratu ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan, adalah perbuatan Umar yang dia itu sampai menampakkan diri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam biar dipilih, dan dia mengatakan, demi Allah aku enggak pernah menginginkan jabatan kecuali pada hari itu. Maksudnya kalau Umar saja yang menjadi orang nomor 3 dalam Islam, Umar saja yang jelas dijamin masuk surga, seperti itu amalannya Bapak Ibu ketika mendapatkan kesempatan, mestinya orang-orang yang bukan Umar dan yang tidak selevel Umar itu lebih bersegera lagi dalam mengerjakan kebaikan. Ya, jadi tadi pada hadis Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'tiyanna rayata, la u'tiyanna hadhihi rayata, akan kuberikan bendera ini, rajulan, kepada seseorang, yuhibbullaha wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lain, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi lafaznya itu dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ini Masya Allah Bapak Ibu, ini adalah rekomendasi nih. Enggak semua orang seperti itu. Kalau yang namanya mencintai Allah dan Rasulnya, semua orang bisa mengaku demikian. Tapi kalau Allah dan Rasulnya mencintai dia, nah ini kalau ada penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu bukan abal-abal gitu loh. Kalau semua orang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya kan bisa Bapak Ibu, ya. Siapa tidak bisa mengaku mencintai? Ya, kalau misalkan gampangannya begini, ada seorang wanita cantik ya kan, pasti semua orang mencintai dia kan, tapi belum tentu si wanita itu mencintai dia, kan begitu. Seperti itu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu kan butuh pembuktian. Tapi kalau Allah dan Rasulnya mencintai orang itu, dan itu datang langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tingkatan tinggi Bapak Ibu, yang makanya sampai Umar
mengatakan, demi Allah aku nggak pernah menginginkan jabatan kecuali hari itu. Kenapa? Karena ada label dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian itu pada hari perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu Bapak Ibu ya, perang yang terjadi pada Khaybar. Khaybar itu benteng ya dan ladang milik orang-orang Yahudi. Dari kota Madinah itu sekitar 100 mil ya, sebelah utara barat kota Madinah itu Khaybar. Ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya itu menyuruh beberapa orang ya, tidak bisa. Kemudian menyuruh Ali dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Khaybar ini takluk di tangan Ali bin Abi Thalib. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka berkhianat Bapak Ibu. Jadi yang namanya orang Yahudi, setiap mereka membuat kesepakatan gencatan senjata pasti berkhianat. Gak pernah dalam sejarah Islam kemudian mereka tepat janji, itu tidak pernah. Makanya di sini ya kaum muslimin itu harus tahu watak mereka itu senantiasa nyulayani janji. Jadi kalau mereka itu betul-betul mengatakan aku sepakat, itu jangan percaya, bicui Pak. Yahudi itu begitu, dari dulu sampai kapanpun itu sama. Ya, makanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Khaybar ini ditaklukkan. Ya, Khaybar ini ditaklukkan. Jadi ceritanya kalau tidak salah, wallahu a'lam, yang menjadikan Khaybar ditaklukkan itu ada anak kaum muslimin yang mengembalakan kambing, tiba-tiba kok meninggal, ditemukan meninggal di daerah Khaybar itu. Dan meninggalnya itu bagaimana? Meninggalnya itu dikepruk Pak dengan 2 batu kepalanya. Apa enggak kurang ajar? Itu terjadi di wilayah Khaybar. Kemudian orang-orang Yahudi nggak ada yang ngaku, gitu. Nah setelah ketahuan, akhirnya ya ini, karena mereka kan jelas mengkhianati perjanjian. Karena perjanjiannya itu nggak ganggu kaum muslimin, begitu loh. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Khaybar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang ya Allah, banyak kaum muslimin di sana diapakan Pak Bonang? Di embargo, dikurung, diperlapar, banyak yang meninggal dunia. Di samping itu juga dibom tiap hari, dibunuhi, tapi nggak ada yang menyerang orang-orang Yahudi Pak. Ya Allah, gitu. Ini gimana ini? Ya kita merasa berdosa Pak, cuma kita kan nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Ya jadi kalau ada wanita masuk neraka gara-gara ngurung kucing yang itu binatang Bapak Ibu, maka bagaimana kalau yang dikurung itu kaum muslimin dan saudara kita gitu. Ya tentunya yang paling berdosa itu adalah Mesir, Yordania dan sekitarnya itu. Karena jelas-jelas yang namanya bantuan tidak boleh masuk, ya kan? Itu perbatasan Reva itu, kemudian Yordania ya Allah dan sekitar-sekitarnya itu. Iya. Makanya selama mereka mengadakan perjanjian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kesepakatan kepada mereka, ya wis tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, kalian boleh tetap di Khaybar, tetapi berikan separuh dari hasil Khaybar itu kepada kaum muslimin. Itu terus seperti itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka diusir ke Syam Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sudah di Madinah itu. Kenapa? Ya lagi-lagi karena mereka melanggar perjanjian. Okay. Kemudian Umar bin Khattab tadi mengatakan, fama ahbabtul imarata illa yauma idzin. Aku tidak mengharapkan jabatan kecuali pada hari itu. Okay. Jabatan pemerintahan Bapak Ibu. Makanya ketika ada sahabat yang minta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak memberikan jabatan itu. Ya makanya dalam Islam itu sangat tidak baik kalau orang minta jabatan. Kalau orang minta
jabatan, justru jabatan itu diberikan kepada orang yang nggak minta. Abu Bakar nggak pernah minta jabatan jadi khalifah, Umar juga nggak pernah, Bapak Ibu, Utsman nggak pernah, Ali juga nggak pernah. Nah, cuma kata Umar bin Khattab, gara-gara dia mendengar Nabi mengatakan orang Allah dan Rasul mencintai dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia mengatakan demi Allah aku nggak pernah menginginkan jabatan kecuali pada hari itu. Sampai dia setelah sholat subuh itu menampakkan dirinya begini, Pak, di hadapan Nabi SAW biar dipilih. Tapi subhanallah, Nabi itu malah memilih orang yang tidak ada, malah memilih Ali bin Abi Thalib, dan waktu itu tidak hadir. Kenapa? Karena matanya sakit, Bapak Ibu. Matanya sakit, gak bisa melihat, akhirnya dia tidak datang. Tapi karena dicari Nabi SAW, akhirnya dia pun datang, ya, dibopong oleh 2 orang, kemudian diludahi kedua matanya. Matur nuwun, masya Allah, jazakumullah khairan. Panjenengan, Pak. Kemana Mas Fauzan? Nggih. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian Ali langsung berangkat. Kan sama Nabi SAW itu tidak boleh menoleh, ya. Di sini juga menunjukkan bahwa kita itu wajib beriman kepada takdir, Bapak Ibu. Takdir itu, beriman kepada takdir itu artinya apa sih? Yang namanya beriman kepada takdir itu kita ikhlas, ridho kepada takdir yang terjadi baik ataupun buruk. Nah, di sini Umar bin Khattab kan pingin banget dia yang dipilih Nabi. Tapi rupanya kemudian Nabi SAW memilih Ali bin Abi Thalib. Kita juga dalam kehidupan ini sering menginginkan ini, itu, tapi nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, dalam kondisi seperti itu, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada takdir, jenengan harus ridho, Pak. Seburuk apapun kondisi, yakinlah bahwa itulah yang paling baik, ya, dan harus ikhlas karena itulah aturan. Itulah yang ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan siapa? Dan siapa Allah Subhanahu wa taala? Sangat tidak patut hamba yang lemah ini kemudian menolak, membangkang, enggak terima dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali pun berangkat, Bapak Ibu, setelah diludahi matanya oleh Nabi SAW. Dia berangkat karena tidak boleh menoleh. Dia berhenti sebentar, terus berteriak, wahai Nabi, aku memerangi mereka itu atas dasar apa? Kata Nabi, perangi mereka sampai bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah. Jadi tujuan perang dalam Islam itu ini, Bapak Ibu, agar mereka masuk Islam, ya, agar mereka masuk Islam. Dan itu karena satu, mereka melanggar perjanjian dulu, mereka berkhianat, makanya kemudian diperangi. Bagi yang mau masuk Islam sudah, kalau tidak mau maka bayar jizyah. Nah, tadi jizyahnya itu kesepakatannya separuh hasil kurma itu untuk mereka, separuhnya untuk Nabi SAW. Kalau mereka sudah melakukan itu, berarti mereka terlindungi darah dan hartanya kecuali dengan haknya, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau dia itu sudah muslim, Bapak Ibu, kalau sudah muslim haram diudik-udik darah dan hartanya. Tapi kalau kafir bagaimana? Kalau kafir dan dia berada dalam negara perang kayak Yahudi begitu kan, di Palestina, kafir ya boleh ketemu Yahudi jenengan bunuh, ambil hartanya, dibunuh, ya, darahnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian dalam kondisi damai seperti di sini ya tidak boleh. Jadi bolehnya itu mereka halal darah dan hartanya ketika dalam kondisi perang. Kalau bukan kondisi perang, kondisi damai seperti di sini, ada orang Yahudi jenengan bunuh, ambil hartanya tidak boleh. Kalau mau seperti itu maka lakukan di Palestina, lakukan di daerah-daerah yang perang dengan Yahudi. Intinya kalau orang sudah masuk Islam maka haram darahnya, haram hartanya. Dan dalam hadis yang lain haram kehormatannya, Bapak Ibu. Tidak boleh seorang muslim udik-udik harta kaum muslimin yang lain kecuali dengan cara yang hak, ya.
nggak boleh udik-udik darahnya, nggak boleh udik-udik kehormatannya. Begitu hak seorang muslim begitu. Jadi nggak boleh kecuali dengan hak. Ya, dengan hak itu maksudnya apa? Dengan haknya itu disebutkan dalam hadis, setiap muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, ya, tidak halal darahnya kecuali dengan 3 perkara. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyib itu janda atau duda yang berzina. Tapi maksudnya adalah orang yang sudah menikah, Bapak Ibu. Kalau sudah menikah berzina, maka diapakan? Dirajam sampai mati. Kalau belum pernah menikah terus berzina, itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Jadi hukuman dalam Islam itu bagi orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah terus berzina, diapakan? Dirajam. Dan bagaimana orang Islam itu bisa melakukan rajam? Yang melakukan rajam ini Bapak Ibu ya para pemimpin, tidak boleh. Ketua takmir, Pak Bonang, ayo hukum Islam, tidak boleh. Siapa Pak Bonang kan gitu. Dan itu harus ada saksi, Pak. Harus ada 4 orang saksi yang semuanya bersaksi, laki-laki dan bukan orang yang sembarangan, dalam arti mereka bukan orang fasik, orang yang benar-benar agamanya baik, semuanya laki-laki 4 bareng bersaksi dalam satu majelis. Mereka melihat timba masuk dalam sumur. Nah itu kan tidak mungkin, Pak. Lah terus bagaimana Islam kok membuat syarat seperti itu? Yaitu memang biar orang nggak sembarangan menuduh orang berzina. Kalau memang nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, semuanya laki-laki dan semuanya orang-orang baik, bukan preman, dan semuanya itu bersaksi bareng dalam satu majelis, dan bersaksinya itu melihat timba masuk dalam sumur. Nek kemulannya ndak boleh. Kalau misalkan ini tidak terjadi, maka yang menuduh itu dihukum qadzaf. Qadzaf itu apa? Dicambuk 80 kali. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaga kehormatan seorang muslim biar orang tidak seenaknya menuduh orang berzina. Dalam Islam seperti itu, Pak. Ketika Anda ada sawenake dhewe orang, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dengan kesaksian pelaku. Dia bersaksi bahwa telah berzina, sebagaimana terjadi pada wanita Ghamidiyah yang datang mengaku ya dan minta disucikan karena zina, Pak. Itu hadisnya jelas itu. Kalau pengen tahu yang jenengan buka sendiri. Ini kan cuma sampingan tambahan gitu kan. Atau kisah Ma'iz. Ma'iz ini seorang laki-laki yang dirajam, Pak, pada zaman Nabi itu. Kalau tidak yang kedua, maka yang ketiga yaitu hamil. Ya, yaitu hamil. Ini bukti ya 3 perkara yang menjadikan orang itu boleh dirajam. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Kalau dia bunuh, Pak, maka dikisos. Ya, itu baru halal darahnya. Yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, ya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, murtad. Jadi orang murtad itu dibunuh, Pak, dalam Islam. Seperti itu hukumnya. Nah, adapun selain itu nggak boleh kita udik-udik, dan hisab mereka itu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dia nggak pernah bunuh orang, nggak pernah berzina, nggak pernah murtad, tapi punya dosa-dosa, Pak. Ya, dosa-dosa, ada dosa besar, ya. Pokoknya nggak sampai syirik, ya. Mungkin dosa makan haram, mungkin dosa macam-macam lah. Kalau seperti itu maka hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau Allah berkehendak dan dia tidak musyrik, ya, Allah akan mengampuninya, Bapak Ibu. Jadi orang ahli tauhid kalau dia punya kemaksiatan itu kan berada dalam masyiah Allah Ta'ala. Kalau berkehendak Allah mengampuninya secara gratis. Kalau berkehendak Allah akan menjadikannya mampir dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, Bapak Ibu. Tapi karena dia ahli tauhid maka tidak abadi di dalam neraka. Seperti itu.
Nggih, jadi inti dari hadis ini adalah perbuatan Umar radhiyallahu an yang dia itu bersegera dan semangat untuk melakukan kebaikan. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, nggih. Kemudian Allah Ta'ala itu mengatakan siapa yang beristighfar maka tak ampuni, siapa yang berdoa maka tak kabulkan, siapa yang minta maka tak beri. Dan ini terjadi pada setiap malam. Maka orang beriman itu semangat Pak, jam 3 bangun untuk itu, untuk sholat, untuk zikir, istighfar, untuk baca Quran. Dan ketika kita tahu bahwa ada satu hari di hari Jumat, satu waktu di hari Jumat ya Allah mengabulkan doa, sampai Nabi SAW memerintahkan kita fokus. Dan para ulama mengatakan yang rojih itu setelah asar sampai maghrib. Maka ketika kita tahu itu semangat Pak, difokuskan wis, kalau nggak bisa habis asar pokoknya setengah 5, jam 5 aku harus di masjid fokus berdoa sampai maghrib gitu Bapak Ibu. Itu ketika kita tahu kebaikannya, Masya Allah. Demikian pula ketika datang 10 pertama bulan Dzulhijjah, ketika datang bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, orang beriman itu memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu gitu loh. Setiap ada kebaikan berusaha segera mengerjakan tanpa besok. Itu bab al-mubadaratu ilal khairat. Sekarang ganti bab berikutnya, babul mujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Berjihad. Nggih. Maksudnya mujahadah itu melawan, Pak. Jihad itu melawan. Jadi manusia itu melawan dirinya, melawan selain dirinya. Untuk melawan dirinya, orang melawan diri sendiri ini kata para ulama min asyaqqil asya, termasuk perkara yang paling berat. Dan untuk berjihad melawan selain diri kita itu enggak akan terjadi kalau kita enggak bisa melawan diri kita sendiri. Dan yang namanya manusia melawan dirinya itu melawan atas dua perkara Bapak Ibu. Melawan dirinya, dipaksa jangan sampai kalah dengan dirinya dalam mengerjakan ketaatan, ya, dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, dalam meninggalkan maksiat. Karena yang namanya mengerjakan ketaatan itu berat, Pak. Ya kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Makanya biar dimudahkan kita senantiasa berdoa bagaimana Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus agama, memperbagus ibadah kepadamu. Jadi yang namanya mengerjakan kebaikan itu berat Pak, nggak semua orang bisa. Nah kalau semua orang bisa lah begitu namanya surga itu. Faktanya neraka lebih banyak penghuninya, sementara surga masih banyak yang kosong. Karena kebanyakan orang itu masuk neraka. Jadi berat melakukan kebaikan. Makanya untuk melakukan kebaikan ini jiwa dipaksa, dilawan, ya. Untuk bangun malam, untuk sholat tepat waktu berjamaah di masjid, untuk sholat rawatib yang 12 rakaat itu Bapak Ibu, yang barang siapa melakukannya dibangunkan untuk Allah Ta'ala rumah di surga atau istana di surga, 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, 2 kali salam, 2 rakaat setelah duhur, tambah lagi 2 rakaat tidak apa-apa. Cuma yang 2 ini nggak masuk yang 12 tadi Pak. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Masya Allah. Itu kalau panjenengan bisa melakukan tiap hari, itu dibangunkan rumah Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Artinya nggak mungkinlah orang punya rumah banyak di surga kemudian dia di neraka lah kosong rumahnya, begitu Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah melawan diri kita, ya, melawan diri kita untuk meninggalkan maksiat. Ini juga butuh jihad Pak, ini juga butuh jihad. Ya contohnya aja ngapunten rokok itu maksiat mboten?
Oh mboten Ustaz. Itu perintah wajib. Ya untuk masalah rokok ini kan ya memang paling mentok itu orang mengatakan makruh Pak ini. Ya mengatakan mubah gak ono nemen mengatakan mubah lah padha karo ngombe kopi. Ya. Kalau kopi kan karuan gak ada penyakitnya. Nah coba jenengan ngerokok ngarepe bayi, bul itu apa gak dipaidu mek bojone? Ya. Seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya aja, Pak. Jadi kalau misalkan pengen taubat daripada itu ya kita harus tahu bahwa itu tuh perkara haram dulu gitu. Kalau makruh ya gak mari-mari makruh. Wong makruh berarti kan ndak popo. Artinya makruh itu kan ndak popo Mas. Padahal makruh itu dibenci gitu loh. Ya, itu kan susah kan Pak ya. Kecuali betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Ya saking susahnya itu dikatakan haram ndak mau makruh ini ndak popo ini kan gitu kan. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi banyak perkara haram yang kita itu susah untuk meninggalkan. Contohnya juga karena sudah kebiasaan makan tangan kiri ya. Sampai dalam kajian pun di masjid itu makan karena kebiasaan makan tangan kiri, Pak. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan seperti setan. Setan itu makan dengan tangan kiri. Okay. Nah, untuk melawan diri kita, Pak, yang paling susah dalam melakukan ketaatan itu adalah ikhlas ya. Sampai ada salah seorang ulama itu mengatakan majahatu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Aku tuh susah, gak bisa aku melawan diriku ya seperti aku melawan diriku untuk ikhlas. Karena saking susah Pak. Karena ikhlas itu kan manusia itu kan gak dapat apa-apa kan. Manusia nggak dapat apa-apa kalau dia ikhlas itu. Sementara yang namanya jiwa itu kan pingin dipuji, pingin dihormati, pingin dikatakan ahli ibadah, senang dikatakan orang ini lo alim, orang ini lo khusyuk, orang soleh, senang banget. Iya, tapi kalau ikhlas itu nggak mau semua itu gitu. Makanya definisi ikhlas itu adalah ada yang mengatakan orang yang menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukannya. Itu ikhlas, Pak. Makanya orang itu ketika dia beribadah semakin gak ada yang tahu berarti semakin ikhlas. Makanya dulu pernah saya sampaikan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ibadah atau amal soleh itu belum sempurna sampai diiringi 3 perkara. Apa 3 perkara itu? 1, disegerakan. Ya karena kalau nggak disegerakan didului orang Pak. Ya didahului orang. Atau bisa kadaluarsa kayak begitu. Yang kedua dianggap kecil. Jadi sebesar apapun amal soleh yang jenengan lakukan jangan pernah dianggap besar. Karena kalau jenengan anggap besar nanti menjadi muflis. Ya karena bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Aku loh wis bangun masjid, aku loh wis memberi makan orang miskin. Itu loh wong pelacur aja gara-gara memberi minum anjing diampuni kok. Masa aku ngene enggak diampuni ya. Itu loh yang bunuh 100 orang aja diampuni kok. Sementara aku enggak sampai membunuh orang masa enggak diampuni. Itu gara-gara apa? Menganggap sudah punya amal banyak. Yang ketiga yang berkaitan dengan masalah kita adalah disembunyikan Bapak Ibu, disembunyikan. Ketika jenengan mengerjakan amal soleh apapun dan jenengan sembunyikan, itu berarti kelihatan ikhlasnya jenengan melakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian untuk yang namanya ketaatan, yang diperintahkan Bapak Ibu itu butuh ilmu. Yang namanya maksiat yang harus ditinggalkan juga butuh ilmu. Jadi Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Betapa banyak orang karena nggak belajar yang nggak diperintahkan dikerjakan. Ya apa enggak? Halo.
Ada ndak orang Islam melakukan perbuatan yang dianggap ibadah tapi dia tidak diperintahkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada mboten Bapak Ibu? Halo, banyak mboten? Ya nggak usah disebutkan tapi ada lah. Intinya dianggap ibadah, dilestarikan tapi nggak diperintahkan Nabi. Makanya belajar biar ngerti, biar kita itu hanya fokus mengerjakan yang diperintahkan sehingga nggak salah Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan tidak berdasarkan perintah kami, ya, maka itu ditolak, gitu loh. Makanya jenengan kan baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Terus apa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, beramal tapi capek tok Bapak Ibu. Kemudian tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya kenapa? Karena dia bekerja, beramal sampai capek. Nah, cuma karena sudah habis waktunya ini. Oh iya. Ya karena apa? Karena tidak diperintahkan tadi itu. Kemudian maksiat juga seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang itu perkara tidak dilarang ditinggalkan. Kayak vegetarian, aku tidak mau makan daging wis. Ada enggak Bapak Ibu? Iya, kalau tidak mau makan daging karena dia memang asam urat ya tidak apa-apa, dosa kalau dia makan. Tapi ini dia mengatakan itu dia menghindari perkara-perkara yang dihalalkan gitu loh. Tidak mau makan durian, tidak mau gosok gigi mbek odol, harus pakai apa? Botol yang diparut itu, botol yang dideplok itu Pak. Ya. Ketika sabunan tidak mau, sabunan itu pakai tanah misalnya. Itu dianggap sebagai ibadah, itu loh yang tidak masalah. Ya kayak orang-orang yang apa? Biasanya kan punya pantangan Pak, nggak boleh mbek baik, saya nggak boleh makan pisang mas. Ada ndak Bapak Ibu seperti itu? Nah kenapa sampai mengharamkan perkara yang Allah halalkan? Itu kan bagian daripada syirik kan? Syirik dalam ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah. Yang hanya berhak menghalalkan, mengharamkan hanya Allah. Nah terus kenapa sekarang jenengan kok mengharamkan atas diri sampean perkara halal? Berarti dia menaati selain Allah Ta'ala dalam mengharamkan yang halal atau sebaliknya Bapak Ibu. Makanya kan ada orang-orang itu datang kepada Nabi ya. Kemudian dia mengatakan, wes kalau begitu aku tidak akan berbuka selamanya, aku akan puasa terus. Aku akan sholat malam terus, nggak pernah tidur ya kan. Aku akan meninggalkan makan daging. Aku tidak akan menikahi wanita selamanya. Nah, itu mereka melakukan itu, anggapannya itulah yang namanya agama. Makanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang Bapak Ibu. Dilarang, tidak ada. Aku adalah yang paling bertakwa kata beliau daripada kalian semua. Tapi ya saya berbuka puasa, ya saya berpuasa berbuka. Saya tidur, saya sholat malam. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Makanya untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan butuh ilmu Pak. Jangan-jangan jangan sampai kita mengerjakan perkara tidak diperintahkan Nabi tapi dia kerjakan, atau sebaliknya perkara yang tidak diharamkan tapi dia haramkan. Nah ini butuh ilmu karena Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Hadis pertama Bapak Ibu tentang jihad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berfirman apa? Ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis apa Bapak Ibu?
Hadis qudsi. Disebut qudsi, kudus ya, suci karena dinisbatkan kepada Allah taala. Kudus itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak ya. Jadi kudus wa nuqaddisulak, dan kami mensucikanmu ya Allah. Ini hadis qudsi Bapak Ibu. Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adali waliyan, barang siapa memerangi waliku, walinya Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengumumkan peperangan dengannya. Berarti ini intinya siapapun yang memerangi, membenci wali Allah, Bapak Ibu, waliullah ya, maka Allah terang-terangan mengumumkan perang dengannya. Cuma definisi wali itu siapa sebetulnya? Nah kayak begini ini juga perlu ilmu Pak, ngapunten. Di YouTube itu kan banyak, ngapunten. Ada orang itu sarungan toh, gak sholat, kewer-kewer, gak tahu atus, disebut wali Pak. Jadi kan juga menganggapnya wali tak? Ya, jadi untuk kita mengetahui siapa sih sebenarnya wali itu juga butuh ilmu. Jangan dikit-dikit wali. Dajjal disebut wali Pak, karena banyak karomai katanya. Ya. Padahal orang untuk mendapatkan karomah itu kan bisa dengan bantuan jin. Ya, orang kebal, oh waliullah, sakti itu. Para sahabat lo ada yang kebal tak Bapak Ibu? Umar bin Khattab lo ndak kebal. Ditusuk, tertusuk mboten? Tertusuk, Pak. Jadi sahabat itu gak ada yang kebal. Justru sekarang zaman sekarang orang itu kebal, ilmu kebal. Ndak ada ilmu kebal. Sahabat aja yang mereka sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari mereka yang kebal, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa terbang di udara, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa apa? Berjalan di atas air. Dan kalau pingin itu pakai bantuan jin itu bisa terbang gitu Bapak Ibu. Nah cuma banyak orang tidak ngerti gitu loh, sehingga dianggap yang bisa ngobati sembuh, wah ini wali, padahal ngobati dengan jin kan begitu. Ya. Nah untuk definisi wali Bapak Ibu, wali itu siapa sih? Jadi kembali kepada surat Yunus ayat 62-63. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, waliullah ya, itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi yang namanya amanu itu mereka mewujudkan iman Bapak Ibu dalam hatinya. Ya, mewujudkan iman dalam hatinya dengan setiap perkara yang mewajibkan iman begitu. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, berarti mereka itu mewujudkan takwa, mewujudkan amal soleh. Dan yang namanya takwa itu menghindari segala yang haram, dan menghindari yang haram itu ya termasuk meninggalkan kewajiban kan, meninggalkan yang haram. Jadi yang namanya meninggalkan perkara haram ya itu meninggalkan yang wajib ya. Meninggalkan yang wajib itu haram Pak. Nah kalau orang meninggalkan haram berarti semua yang wajib yang diperintahkan dikerjakan. Kemudian termasuk meninggalkan yang haram itu mengerjakan yang haram gitu loh. Jadi perkara haram itu bisa satu mengerjakan yang haram, bisa meninggalkan yang wajib, itu perkara haram. Salat diperintahkan mboten? Diperintahkan. Wajib mboten? Wajib. Orang meninggalkan salat melakukan haram enggak? Ya melakukan haram karena dia meninggalkan perintah, perkara wajib ditinggalkan. Jadi untuk perkara haram bisa dengan meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang diperintahkan, bisa dengan mengerjakan
dosa. Mengerjakan yang dilarang itu perkara haram. Nah, orang bertakwa itu meninggalkan semua yang haram, Bapak Ibu. Itu orang bertakwa. Berarti siapapun yang beriman, siapapun yang bertakwa, itu dia waliullah sebetulnya. Semakin tinggi tingkat imannya, dan iman itu bertambah dengan ilmu, Bapak Ibu, semakin tinggi tingkat ketakwaannya, berarti semakin tinggi kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak pernah terbang, meskipun dia tidak pernah bisa berjalan di atas air. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah terbang, betul Bapak Ibu? Halo? Ya terbangnya itu kan di atas buruk beliau kan, sekali itu tok. Para sahabat gak ada yang bisa terbang. Ya. Bahkan ada sahabat itu namanya Safinah, Maula Rasulillah, jadi bekas budaknya Nabi, dimerdekakan. Itu pernah Pak, dia itu naik kapal, kemudian kapalnya pecah. Dia loh, nggak berjalan di atas laut, tapi ya kentir, kemudian dia itu berenang sampai di satu pulau. Itu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga ada lagi sahabat yang namanya Tamim Ad-Dari yang kemudian berjumpa Dajjal itu kan kapalnya pecah juga. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri wali Allah itu yang paling jelas adalah apa? Ketika meninggal dunia, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jadi dia itu istiqomah Pak selama hidupnya, semua kewajiban dilaksanakan semampu dia, semua yang haram dia tinggalkan. Kalau ini nggak semampu dia, karena meninggalkan kan lebih mudah Pak, ditinggalkan gitu aja. Jadi semua yang diharamkan ditinggalkan, istiqomah, terus meninggal, sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu berarti waliullah. Gitu. Meskipun dia nggak pernah terbang di udara, meskipun dia nggak pernah sholat di Masjidil Haram, Pak. Kan kadang-kadang ada orang nggak Jumatan. Lu sama nggak Jumatan? Aku loh Jumatan nama Masjidil Haram. Oh hebat ya gitu. Padahal dibujuki Pak. Oh nak Masjidil Haram loh jam 6, iya kan? Ke subuh lebih cepat kita 4 jam gitu loh. Katanya sholat di Masjidil Haram. Ada juga orang itu katanya waliullah tapi sholatnya dirapel Pak, atau malah tidak sholat dirapel itu subuh langsung bareng bi isya gitu. Ada betul? Ada juga yang kemudian nggak sholat, katanya wes aku ini nggak wajib sholat, iya soalnya gendeng ya kan begitu. Jadi nggak pernah Pak Nabi sampai nggak sholat, sahabat kemudian sampai nggak sholat itu nggak pernah gitu loh. Makanya semuanya butuh ilmu. Sampun nggih? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Wali semua berarti? Iya, kalau memang ada wali Bapak Ibu yang sifatnya seperti itu, kemudian diperangi, dimusuhi, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku mengumumkan peperangan dengannya. Dan siapapun yang diperangi Allah Ta'ala kira-kira menang enggak? Halo? Enggak mungkin menang. Jadi ini mungkin bisa dijadikan dalil kualat itu Pak. Oh kualat kan wong iku gitu loh. Ya karena kadang-kadang kita menganggap orang itu, ya wali Allah kan enggak diketahui Pak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis itu bisa jadi orang itu ditolak Pak di pintu-pintu ketika datang, ketika memberikan syafaat ditolak, tubuhnya penuh dengan debu, rambutnya kusut ya, karena dia memang tidak pernah cenderung kepada dunia gitu. Tapi sekali sumpah, sekali minta kepada Allah Ta'ala langsung dikabulkan. Itu ada orang-orang seperti itu. Nah jangan sampai kita itu meninggal melihat penampilan. Kadang memang orang itu penampilannya cuma bukan berarti ya, tapi tetap dengan ilmu Bapak Ibu. Mungkin dia nggak begitu dalam hal pakaian, tapi ibadahnya Masya Allah kita tidak tahu karena dia mungkin menutupi. Pak ada orang seperti itu gitu. Makanya dalam kitab At-Tawabin itu kan ketika Bani Israil keluar semua bersama ya dengan Nabi Musa alaihissalam,
untuk minta hujan, itu semuanya keluar minta hujan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, aku nggak bisa memberikan hujan soalnya di antara kalian ini ada orang tukang dosa," gitu. Akhirnya Nabi Musa bilang, siapapun yang berbuat dosa kepada Allah Ta'ala nang tobat gitu. Orangnya langsung tobat, Pak. Langsung tobat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus langsung turun hujan. Tuh, kata Nabi Musa, loh, ya Allah, katanya tadi itu kok ada orang yang berbuat dosa, kemudian jenengan nggak menurunkan hujan, ini kok tiba-tiba turun hujan. Wahai Musa, karena dia sudah bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orangnya wahai Allah? Biar aku tahu, kata Nabi Musa. Wahai Musa, wong dia lo pas dosa aja tak tutupi, apalagi sudah jadi orang baik gitu. Ini dalam kitab At-Tawwabin, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang dia itu berbuat dosa tapi bertobat langsung, kita tidak tahu. Ya. Juga pernah disebutkan dalam satu kitab, ya. Ini dengan sanadnya, berarti kan bersanad, Pak. Itu semua orang, oh iya, saya pernah bercerita belum? Cerita yang mana kok belum, ya? Bulan kemarin belum bercerita ya, Abdullah bin Mubarak belum, Pak Bonang? Belum, nggih. Sudah perasaan. Tentang masalah haji enggak? Belum juga. Lupa ngopi paling. Dalam? Yang? Oh ya, itu. Ya itu sudah berarti belum, Milo. Itu kan termasuk wali, Masya Allah ya. Ya saya sebutkan lagi Bapak Ibu, Abdullah bin Mubarak pas haji itu kemudian dia bermimpi, malaikat mengatakan bahwa haji orang-orang ini nggak ada yang diterima gitu loh. Kalau bukan karena orang ini. Nah yang kita bahas orang ini insya Allah itu wali Allah gitu kan, waliullah. Nah ketika ditanya kan jelas, dia sudah mengumpulkan lama untuk haji Bapak Ibu. Barang ketika mau berangkat haji, kok istrinya itu ngidam, pingin, kok bau tetangga sebelah itu lagi bikin bakar-bakar daging gitu. Nah kemudian ngomong, "Mas, ini saya kok pingin itu, kok kepingin gitu loh. Tolong mintakan minta kepada tetangganya yang janda, punya anak yatim. Mohon maaf, istri saya ini lagi ngidam, hamil, terus pingin ngerasakan panggangan daging sampean kok enak gitu." Jawabannya apa? Ini halal bagi kita, haram bagi kalian. Loh kok bisa? Ya karena kita sudah lama nggak makan. Ada bangkai, kita ambil, kita panggang, makanya halal kan? Kalau kalian kan bisa makan, nggak boleh makan bangkai begitu. Ya Allah, ini yamune hidup, ndak ngerosok, ndak tahu kalau tetangganya nggak bisa makan. Akhirnya biaya untuk haji diberikan, Pak, nggak jadi haji dia. Nah sampai seperti itu, makanya ya ini termasuk sampai dingipeni oleh Abdullah bin Mubarak itu juga insya Allah bagian daripada wali gitu loh. Jadi intinya waliullah itu sangat dekat kepada Allah melalui ibadahnya. Dan lagi-lagi ibadahnya itu bukan ibadah ngawur, Pak. Ibadah yang diperintahkan jelas ada dalilnya, dan yang diharamkan juga jelas. Bukan kemudian mengharamkan perkara yang tidak diperintahkan Allah untuk ditinggalkan begitu. Iya, itu intinya wali. Faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Nah, salah satu contoh hadis wali Bapak Ibu. Ini saya tutup di sini, nanti mungkin ada pertanyaan. Itu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia terkenal hanya makan yang halal. Ya semua sahabat juga seperti itu, Pak. Cuma hadis ini terjadi pada dia. Ketika Nabi mengatakan ya ayyuhan nas, membaca ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah di muka bumi yang halal dan thayyib. Langsung dia berdiri, wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Ya, kemudian
Nabi mengatakan, ya Sa'du wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu. Jadi makanlah makanan yang halal saja, yang baik. Takun mustajabat dakwah, niscaya doamu mustajab. Nah, sudah lama setelah itu dia dipilih menjadi gubernur, Pak, oleh Umar bin Khattab di kota Hims di Syria. Homs itu loh, Homs, Hims. Nah, terus ada laporan kepada Umar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini la yakhruju bisariyah, tidak keluar perang, ya, pengecut berarti. Wala yaqsimu bisawiyah, ketika datang harta Baitul Mal dia enggak bagi dengan adil, dengan rata. Yang ketiga, wala ya'dilu fil qadiyah, ketika ada mahkamah pengadilan dia enggak adil ketika memutuskan, memberikan keputusan. Ini dilaporkan kepada Umar, Pak. Umar ngecek. Jadi setiap masjid di kota Homs itu didatangi, Pak. Bagaimana gubernur kalian gitu. Itu semuanya memuji, bagus dia, enggak ada masalah. Cuma satu masjid, Bapak Ibu. Di situ tuh masjid milik Bani Sa'dah. Ya. Bani Sa'dah. Hanya satu masjid ini yang mengatakan itu. Akhirnya karena ada laporan seperti itu kan, ya ceritanya kan tidak baik gubernur itu kan. Dipanggil sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ditanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini ada laporan seperti ini benar enggak? Katanya, demi Allah wa amirul mukminin, aku enggak seperti itu gitu. Ya, aku enggak seperti itu. Dan Umar percaya, Pak, karena Umar tahu betul siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, Masya Allah. Bahkan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat pertama yang menggunakan panah ketika perang, Pak. Yang lain enggak ada. Gitu loh. Akhirnya dia karena dikatakan 3 tadi, didoakan 3. 3 dengan 3, ya Allah, kalau orang ini mengatakan itu riya, mengatakan ini tidak benar, zalim, maka fa atil umrah, perpanjang umurnya, wa adim faqrah, ya, perlama kemiskinannya, wa a'mi basarahu, perbuta matanya. Jadi dibuat panjang umur itu enggak mati-mati, Pak. Wah, yang mati enggak mati kan enggak enak, Bapak Ibu. Makanya diantara doa itu kan yang buruk itu, ya Allah jadikan dia itu pengen mati tapi enggak bisa mati kan gitu. Itu doanya dulu orang-orang Suriah ketika mendoakan Bashar Assad itu, Pak. Ya, jadikan dia itu pengen mati tapi kayak bisa mati gitu loh. Makanya kan penduduk neraka itu apa? Siksanya la yamutu fiha wala yahya, gak mati gak urip. Urip ndak enak, mati ya ndak gitu kan. La yamutu fiha wala yahya. Jadi kan pernah ndak Bapak Ibu melihat orang di ruang ICU gitu, gak mati-mati gitu. Ya Allah, itu ada, Pak. Ya, naudzubillah, semoga tidak ada seorang pun dari kita seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita didoakan orang seperti itu. Ya Allah, jadikan dia itu pengen mati tapi gak bisa mati. Wah, itu ya Allah, gimana, Pak? Terus apa? Perlama miskinnya, miskin pol, dan butakan matanya. Sudah, ini kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, Bapak Ibu. Perawi hadis dia mengatakan, aku ya melihat orang ini yang didoakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, saking tuanya itu sampai alisnya itu jatuh, Pak, ke matanya, saking tuai. Dan dia apa? Oh ya, ada tambahan. Berarti akmi basorohu itu jadi satu, ya, itu wa aridhu lil fitan, jadikan dia sasaran fitnah. Jadi dia tua, kemudian matanya buta, itu di jalan-jalan itu, Pak, nggodoi cah wedok gitu loh. Jadi ada budak perempuan didik-didik sambil ngomong apa? Aku ini orang tua, buta, miskin. Jadi seperti ini gara-gara doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai seperti itu. Itu terjadi gitu loh. Nah, ini makanya kalau ada orang yang kelihatannya Masya Allah, ya kita kan tidak tahu, Pak, orang dengan Allah seperti apa hubungannya, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita meremehkan orang, tapi orang itu dekat dengan Allah Ta'ala, bahaya itu. Jenengan didoakan, jenengan nggak merasa, ya soalnya dosa wis wake kan, sehingga nggak merasa, ya karena dosanya banyak,
kita nggak merasa ini dari dosa yang mana, kita didoakan orang, akhirnya kita nggak karu-karuan. Gitu loh, makanya ya kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan tiap hari itu nilii. Dalam arti dino iki aku ngelakoni apa ya gitu. Jangan-jangan aku ngelakoni dosa tapi enggak merasa berbuat dosa. Loh gimana orang enggak merasa berbuat dosa? Gimana enggak pernah belajar? Kita diperintahkan belajar kan biar ngerti dosa itu apa aja ya kan Bapak Ibu. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala itu bukan ujuk-ujuk taubat. Kita bertaubat itu tuh tahapan kesekian. Pertama kali ngaji dhisik, ngerti ilmunya. Terus dapat ilmunya, faham, oh ini tidak boleh, ya kan? Baru ketika tahu tidak boleh, tahapan ketiga adalah taubat, ya kan? Jadi jangan dikira orang itu gampang, mudah ujuk-ujuk tobat. Piye caranya tobat? Tidak ngerti kalau itu dosa, ya kan? Mau perkara yang diperintahkan aja tidak tahu, yang dilarang aja tidak tahu, bagaimana mau bertaubat? Makanya Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Ilmu itu qala Allah qala Rasul, ilmu yang benar itu qala Allah qala Rasul, dan kemudian diamalkan berdasarkan qala Allah, berdasarkan qala Rasul. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada nggih? Loh kok ada, monggo silakan. Nggih, apa tandanya kalau tobat kita itu diterima? Biasanya Bapak Ibu orang yang bertaubat itu amalnya tambah baik. Amalnya tambah baik. Saya satu pernah melihat Pak, orang itu nakal ketika jadi pemuda itu nakal. Ya meskipun sampai muda punya istri pun masih nakal gitu. Ya minum, ya judi segala macam. Tapi kemudian sakit keras. Sakit keras ketika menjelang meninggal dunia itu sobo masjid Pak, ya sholat 5 waktu gitu kan. Ya wallahu alam ini secara lahir seperti itu. Sholat 5 waktu, bahkan ketika ada orang bangun masjid dan dia sakit, itu dia tuh mementingkan keluar untuk membantu bawa cor-coran Pak. Terus gak lama setelah itu meninggal gitu loh. Jadi intinya ya wallahu alam ya secara lahir itu ya kayaknya Allah menerima tobat dia, kita wis tobat gitu loh. Ya jadi kalau kriteria tobat orang itu diterima Bapak Ibu, itu berarti dia semakin baik amalnya. Insya Allah begitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, jenengan jangan lupa sholat syuruk ya, mudah-mudahan dapat pahala haji dan umroh. Sampai di sini saya akhiri Bapak Ibu. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.